Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membuat video tentang materi mata kuliah dari PSDK yang judulnya Teknik Penyuluhan Aneka Kerajinan Tangan dan Produk Olahan Makanan, yang beranggotakan yang pertama ada Nikita Makfirah, yang kedua Ines Widianuri, dan yang terakhir saya sendiri, Roban Reza. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang penyuluhan. Apa sih itu penyuluhan? Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku dari kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan, dan perbaikan kesejahteraan yang diterangkan oleh Subejo pada tahun 2010. Adapun tujuan dari penyuluhan yaitu untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari keadaan yang ada, dan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Yang pertama, tujuan jangka pendek, yaitu untuk perubahan tingkat pengetahuan, perubahan tingkat kecakapan atau kemampuan, perubahan sikap, dan perubahan motif tindakan. Dan tujuan jangka panjangnya yaitu terbagi menjadi butter farming, mau dan mampu mengubah cara-cara usaha dengan cara-cara yang lebih baik. Yang kedua, butter business, berusaha yang lebih untuk menguntungkan. Dan yang terakhir, better living, menghemat dan tidak berfoya-foya setelah tujuan utama telah tercapai. Adapun tahapan-tahapan program penyuluhan yaitu tahapan sadar, tahapan minat, tahapan menilai, tahapan mencoba, dan yang terakhir tahapan penerapan dan adopsi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kerajinan tangan. Kerajinan tangan ialah suatu pekerjaan yang dilakukan guna menciptakan suatu produk atau karya dengan menggunakan tangan dan memiliki fungsi pakai maupun keindahan yang memiliki nilai jual. Fungsi pakai adalah suatu kerajinan yang mengutamakan kegunaan dari karya tersebut sehingga keindahannya hanya sebagai penarik saja. Sedangkan fungsi keindahan adalah suatu kerajinan yang sangat mengutamakan keindahan tanpa memperhatikan kegunaan dan dari karya tersebut. Jenis-jenis dari kerajinan yaitu kerajinan bahan keras, bahan lunak, bahan semi keras. Dan faktor yang mempengaruhi ciri khas kerajinan di suatu daerah, yang pertama ada budaya, letak geografis, dan sumber daya alam. Tujuan dari kerajinan tangan yang pertama, menumbuhkan semangat kewirausahaan dalam menghasilkan karya. Yang kedua, meningkatkan semangat daya cipta setiap individu dalam berkarya. Dan memfasilitasi setiap individu supaya mampu berekspresi dengan kreatif melalui keterampilan-keterampilan dan teknik dalam berkarya secara ergonomis, teknologi, dan juga ekonomis. Menciptakan pelatihan keterampilan dalam menciptakan karya berbasis artistik, estetis, teknologis, dan ekosistem. Dan beberapa tujuan lainnya. Adapun manfaatnya yaitu dapat mengisi waktu luang, melatih kreativitas individu, melatih kesabaran dalam proses pembuatan, menghemat pengeluaran, ladang bisnis, dan juga membangun rasa percaya diri setiap individu, dan sebagainya. Adapun contoh-contoh pengeluaran, ladang bisnis, dan juga membangun rasa percaya diri setiap individu, dan sebagainya. Adapun contoh-contoh dari kerajinan tangan sebagai berikut. Sekian pemaparan serta penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nikita Makfirah.
Baik, saya Nikita Makfira. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Roba Nurza. Saya akan menjelaskan mengenai produk olahan makanan. Adapun yang dimaksud dengan pengolahan makanan yaitu suatu proses panas pada makanan sehingga menjadi lebih enak, mudah dikunyah, dan mengubah bentuk dan penampilan dari bahan makanan itu, serta mematikan bakteri yang merugikan kesehatan. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa teknik pengolahan makanan. Yang pertama ada teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat cooking. Yang pertama yaitu ada teknik boiling, di mana merebus makanan pada titik didih yang sudah tinggi atau 100 Celcius. Contoh produknya yaitu lontong dan pepes. Selanjutnya ada poaching, yaitu memasak makanan dengan merebus di bawah titik didih. Contoh makanannya yaitu bakso. Selanjutnya ada braising, yaitu teknik merebus menggunakan sedikit cairan dimasak secara api perlahan-lahan. Contoh masakannya yaitu braised beef. Selanjutnya ada teknik steaming, yaitu teknik memasak dengan menggunakan uap dari air yang sudah panas atau mengukus. Contoh makanannya yaitu dimsum. Selanjutnya teknik simmering, yaitu menggunakan api yang kecil, biasanya dimasak bersamaan dengan saus yang akan digunakan. Contoh makanannya yaitu kaldu atau soto. Selanjutnya ada teknik blanching, yaitu teknik memasak dengan waktu yang cepat dengan menggunakan air atau minyak yang panas. Contoh masakannya yaitu makanan kaleng. Yang kedua ada teknik pengolahan panas kering. Teknik dry heat cooking. Yang pertama ada deep frying, yaitu teknik pengolahan dengan menggunakan minyak yang banyak. Contohnya yaitu memasak pisang goreng atau tempe goreng. Selanjutnya ada teknik pengolahan slow frying, yaitu teknik pengolahan menggunakan minyak yang sedikit. Contohnya menggoreng bawang goreng. Selanjutnya ada teknik pengolahan roasting, yaitu teknik memasak dengan memanggang. Contohnya yaitu pizza. Selanjutnya ada teknik pengolahan baking, yaitu tidak menggunakan minyak. Contohnya roti. Selanjutnya ada teknik grilling, yaitu menggunakan panas api tinggi dan langsung. Contohnya yaitu steak. Adapun teknik yang saya sebutkan tadi yaitu teknik pengolahan baking ini yaitu menggunakan alat berupa oven. Baik, sekian sekian penjelasan dari kelompok kami yang menjelaskan mengenai teknik penyuluhan, aneka kerajinan tangan dan produk olahan makanan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.